Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Saputra, NIM 20105050036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bisnis dalam Islam. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa, maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Seorang manusia yang unggul adalah manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan bisnis dengan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang dalam hal dunia dan akhirat. Islam melalui Rasulullah mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan, mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta kekayaan. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam, selain mencari keuntungan materi, juga mencari keuntungan yang bersifat imaterial. Keuntungan yang bersifat imaterial yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Etika dalam bisnis. Secara umum, prinsip etika bisnis dapat dilihat dari kesatuan atau tauhid, keseimbangan atau keadilan, tidak melakukan monopoli, amanah atau terpercaya, jujur, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktek malbisnis. Yang pertama kita bahas kesatuan atau tauhid. Tauhid dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan. Dalam kegiatan ekonomi, tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratan bagi individu dan orang lain. Keseimbangan atau keadilan. Keseimbangan atau keadilan ini merupakan penjelasan yang sangat lengkap tentang hukum, politik, dan ekonomi. Dalam hal ekonomi, kesejajaran atau keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi, dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud adalah dengan membantu masyarakat miskin, yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam segi harta. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Dalam bisnis syariah, kegiatan ekonomi dalam menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional, bisnis melarang adanya praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Salah satu keburukan sistem ekonomis kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Monopoli sendiri tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Semua orang boleh berbisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual atau monopoli. Tidak masalah selama penjual tidak melakukan ikhtiar atau menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, atau istilahnya ekonominya monopoli Israel. Yang ketiga, tanggung jawab. Wirausahawan Muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah, wirausahawan Muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah, dan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seorang akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin luas hendak bebas yang dilakukan, maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan ia jalani.
Yang keempat, jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Sebelum menjadi Rasul Allah, Nabi Muhammad adalah seorang guru entrepreneur, sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Syekh Al-Qardawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Seorang usaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Yang kelima, produk yang dijual halal. Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci dari najis, berguna dan halal. Selain itu, bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja, seorang penjahit yang membantu membuat baju untuk orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir, tidak melakukan praktek malbisnis. Praktek malbisnis adalah praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Guys, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.